Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Luna Maya di program Luna Cari Ilmu. Wah, senang sekali sore hari ini kita akan ketemu lagi, belajar lagi, dan pastinya dibimbing oleh Ustadz dan Ustazah dari cariustadz.id. Tema hari ini juga nggak kalah serunya, yaitu memahami hakikat zakat. Udah siap untuk belajar? Langsung aja kita minta bimbingan dari Pak Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Luna. Ya. Gimana nih Pak Ustadz, puasanya lancar? Alhamdulillah, saya belum makan dari pagi Mbak Luna. Sama dong saya juga. Tapi tenang Pak Ustadz, bentar lagi kita akan buka puasa. Pastinya nggak Iya, sendiri iya. rame-rame. Teman-teman di sini di Facebook juga pastinya bentar lagi akan buka puasa. Tapi sebelum kita berbuka Betul, puasa, betul. ada baiknya kita belajar lagi tentang agama. Dan tema hari ini Pak Baik. Ustadz, memahami hakikat zakat. Pastinya Oke, baik. pengen bimbingan dari Pak Ustadz juga untuk lebih menjelaskan ke kita-kita bahwa esensi dari zakat itu sebenarnya apa Pak Ustadz? Oke. Baik Mbak Luna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hari ini kita berbicara tentang zakat ya. Ya. Jadi zakat itu secara bahasa bisa diartikan bertambah atau bertumbuh atau berkembang. Ada juga yang mengartikan bahwa zakat itu adalah proses pembersihan atau membersihkan gitu ya. Namun secara istilah syariat yang kita pahami bersama dalam agama, bahwa zakat itu adalah proses pengambilan harta atau harta tertentu yang diambil untuk kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Begitu pengertian zakat. Nah, zakat ini termasuk salah satu di antara 5 pilar Islam. Selain syahadat, salat, puasa, dan haji tentunya. Dan zakat ini, Mbak Luna, adalah salah satu ritual ibadah yang memiliki dimensi sosial. Karena melibatkan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, misalnya Mbak Luna bersedekah atau berzakat, tentu ada objeknya, ada mustahiknya. Orang yang berzakat namanya muzaki, orang yang menerima zakat namanya mustahik. Tentu ada interaksi, ada komunikasi antara muzaki dan mustahik. Harapannya bisa membangun solidaritas dan juga bisa membangun pemerataan ekonomi rakyat. Demikian Mbak Luna. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ustadz. Nah, pada saat kita udah dianggap mampu untuk berzakat, kapan itu Pak Ustadz tepatnya? Apakah pada saat mampu secara ekonomi atau mampu secara mental ini? Baik, baik. Begini Mbak Luna. Ya. Zakat kalau kita bagi secara garis besar terbagi menjadi 2. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, keduanya ini hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah memiliki kecukupan atau kelebihan harta dari yang dia gunakan. Melebihi kelebihan makanan dari yang dia konsumsi. Maka dia sudah dipersilahkan atau diwajibkan untuk melakukan zakat atau menunaikan zakat. Baik. Terutama untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu kita lakukan sekarang nih, misalnya Ramadan sampai nanti menjelang sholat Id kita bisa melakukan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu relatif lebih sulit, artinya relatif tidak terlalu banyak orang yang dapat menunaikannya. Kenapa? Karena ada batasan-batasan tertentu dari harta yang menjadi minimal harus dikeluarkan zakatnya. Yang disebut dengan nisab. Jadi harta kalau belum mencapai pada angka tertentu, itu belum diwajibkan untuk berzakat. Ini untuk zakat harta. Kalau sudah mencapai pada angka tertentu, maka dia diwajibkan atau terkena kewajiban melakukan zakat. Demikian Mbak Luna. Baik. Nah, ini juga menarik, saya punya pertanyaan. Tadi kan kita sudah membahas apabila seseorang itu mampu dan bisa uang lebih kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Dan di sini juga ada hal yang menarik Pak Ustadz. Bagaimana kalau misalkan buat seseorang yang mendapatkan uang secara tidak baik, contohnya misalkan korupsi ataupun mengambil hak orang lain, ya hal seperti itu, tapi tetap menunaikan ibadah tersebut, apakah diterima tuh Pak Ustadz?
Baik, baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Sepertinya saya perlu membenarkan posisi duduk saya, Mbak Luna. Begini, Gimana tuh Pak Ustadz? begini, berzakat adalah salah satu aktivitas yang sakral sebagai Ya. wujud ketundukan kita terhadap perintah Allah yang maha suci. Sehingga adalah sangat tidak layak jika berzakat dilakukan dengan harta yang diperoleh secara tidak halal. Baik, saya kasih analogi yang sederhana. Ya. Berzakat itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita dan jiwa kita. Andai zakat itu kita ibaratkan air yang kita gunakan untuk membersihkan tubuh kita. Ya. Zakat dengan harta yang haram adalah sama dengan menggunakan air untuk mandi, tapi dengan menggunakan air comberan, mohon maaf, atau air kotoran. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Terjadi bukan semakin bersih dong. Betul, makin kotor yang ada. Iya. Demikian juga zakat. Zakat adalah persembahan kita kepada Sang Maha Suci, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah barang tentu juga tidak boleh dilakukan dan tidak layak kecuali dengan harta yang suci juga, Mbak Luna. Demikian. Baik. Jadi setelah kita tahu bahwa kita harus menzakatkan sedikit harta kita untuk mereka-mereka ini yang tidak mampu, dengan catatan harus yang halal. Betul sekali, Mbak Luna. Betul sekali. Nah, siapa saja sih Pak Ustadz yang layak untuk mendapatkan dari zakat itu tersebut? Baik. Jadi begini, Mbak Luna. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 berfirman bahwa peruntukan zakat itu yang pertama adalah bagi orang yang fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan juga tidak punya penghasilan tetap, Mbak Luna. Kemudian orang miskin. Miskin itu levelnya, mohon maaf, tidak separah fakir. Dalam arti dia masih punya pekerjaan, namun pekerjaannya belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Begitu, Mbak Luna. Kemudian berikutnya yang berhak menerima zakat adalah pengurus zakat itu sendiri. Lalu kemudian untuk membebaskan budak, gitu. Kemudian orang yang punya hutang, Mbak Luna. Orang yang punya hutang juga boleh kita bantu dengan zakat. Kemudian sabilillah. Ya, Mbak Luna? Iya. Saya baru tahu tuh Pak Ustadz. Maksudnya kita bisa membantu teman-teman kita yang mungkin punya hutang. Jadi itu termasuk zakat ya Pak Ustadz ya? Betul, itu boleh. Berzakat kepada orang yang punya hutang. Asal jangan dijadikan proyek, Pak Luna. Ya benar juga ya Pak Ustadz ya, jangan ya. Kalau benar-benar kepepet banget. Betul. Lanjut Pak Ustadz. Kemudian ada juga, ya. Ada juga sabilillah, Mbak Luna. Sabilillah itu berarti jalan Allah misalnya masjid. Sedang ada pembangunan masjid, kemudian harta zakat kita salurkan ke sana karena masjid dibangun untuk meninggikan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah, untuk jalan Allah. Madrasah juga demikian. Dan yang terakhir, yang berhak menerima zakat adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan dengan catatan dia tidak sedang bermaksiat. Misalnya orang perjalanan jauh, kehabisan bekal gitu, maka kita boleh memberikan zakat kita kepada yang bersangkutan. Demikian, Mbak Luna. Masya Allah, iya Pak Ustadz. Wah, seru sekali belajar kita hari ini. Nah, menyambung permasalahan yang sedang kita hadapin sekarang, yaitu pandemi nih Pak Ustadz. Nah, pada saat situasi seperti ini, artinya banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apakah pada saat kita berzakat melalui online itu, gimana tuh Pak Ustadz? Apakah masih boleh atau bagaimana Pak Ustadz? Mungkin bisa jelasin sedikit. Baik Mbak Luna. Ya. Pada dasarnya zakat itu diberikan berupa makanan pokok, Mbak Luna. Pada dasarnya demikian. Pada dasarnya para ulama-ulama Islam hampir semuanya sepakat bahwa zakat ditunaikan dengan makanan pokok, kebutuhan pokok dalam hal ini berupa makanan. Namun ada sebagian ilmuwan Islam yang mengatakan uang juga boleh digunakan untuk berzakat karena dalam konteks kekinian uang itu posisinya primernya sama dengan makanan, sehingga berzakat dengan uang bisa jadi sama derajatnya dengan berzakat menggunakan beras, begitu kira-kira. Ini menurut pandangan sebagai ulama. Via online bagaimana? Karena saat ini tidak mungkin kita berinteraksi dengan secara langsung, maka tentu tidak menjadi halangan bagi kita untuk menyalurkan zakat melalui online, sebagaimana yang kemudian ditangani oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu, Mbak Luna.
Masya Allah, senang sekali hari ini saya belajar lagi nih, walaupun terdengar simple, zakat ternyata banyak sekali hal yang baru saya tahu bahwa termasuk tadi untuk kepada teman-teman yang membutuhkan, membayar utang, atau bahkan secara online juga tidak apa-apa ya Pak Ustadz. Yang penting tujuannya Betul, adalah betul. membantu dan juga meringankan beban teman-teman kita yang membutuhkan. Dan mungkin saya bisa tarik Betul kesimpulan sekali. sedikit, ya, jadi saya tarik kesimpulan sedikit kenapa zakat begitu ampuh bagi umat muslim, yaitu untuk membersihkan juga kita dari kotoran maupun dosa-dosa, dan Betul. bahkan juga bisa menyambung tali silaturahmi kita kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tentu, betul sekali. Jadi bukan Betul begitu. sekali. Jadi wah, saya senang banget hari ini Pak Ustadz. Terima kasih sudah dibimbing, sudah diberi ilmu lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah besok Pak Ustadz dengan tema yang berbeda pastinya. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menuju berbuka puasa Pak Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Luna. Terima kasih. Nah, itu dia tadi obrolan seru kita, belajar lagi tentang tema yang mungkin kadang-kadang sudah sering kita dengar, yaitu berzakat. Nah, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita serap hari ini, dan selamat menuju berbuka puasa, dan kita ketemu lagi besok menjelang berbuka puasa pastinya di Luna Cari Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.